Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Diana Vitasari. In this video, I would like to explain about istilah-istilah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah penelitian positivisme atau post-positivistik. Paradigma positivistik atau fakta sosial menganggap realitas itu sebagai sesuatu yang empiris atau benar-benar nyata dan dapat diobservasi. Dalam meneliti, peneliti dan objek yang diteliti bersifat independen dan saling tidak berinteraksi. Cara menelitinya bisa dengan percobaan atau manipulasi sehingga dapat dikontrol objektivitasnya. Menurut positivistik, fenomena sosial dipahami dan perspektif luar berdasarkan teori-teori yang ada. Maka dalam pandangan positivistik atau perspektif makro, yang pertama adalah realitas adalah fenomena yang keberadaannya ditentukan oleh fenomena lain. Yang kedua, realitas sosial dapat diklasifikasikan dan keberadaannya dapat digambarkan dalam sebuah simbol dengan atribut tertentu. Tujuan penelitian. Penelitian yang menggunakan paradigma positivistik biasanya bertujuan untuk melakukan eksplanasi atau menjelaskan, eksplorasi atau penjajakan penyelidikan, deskripsi atau penggambaran, verifikasi atau pengujian tentang fenomena mengapa peristiwa tersebut terjadi, bagaimana frekuensinya atau intensitasnya, proses kejadiannya, hubungan antar variabel, rekaman perkembangan, bentuk, dan polanya. Contoh judul penelitian ini adalah penerapan manajemen pembiayaan berbasis madrasah terhadap mutu sekolah di Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Sragen. Yang kedua adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Contoh judul penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi terhadap konsisten pilihan karir di bidang akuntansi. Yang ketiga adalah metode penelitian sosial, yaitu sebagai pelajaran yang menjelaskan tentang metode-metode ilmiah untuk mengkaji kebenaran dan mengembangkan pengetahuan yang menyangkut gejala-gejala dan masalah sosial. Terdapat 5 unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian sosial, yaitu yang pertama adalah unsur ilmiah, yang kedua unsur penemuan, yang ketiga unsur pengembangan, dan yang keempat unsur pengujian kebenaran, dan yang terakhir adalah unsur pemecahan masalah. Contoh judul penelitian dalam penelitian sosial adalah pengaruh narkoba terhadap tingkat perkembangan prestasi belajar. Variabelnya adalah pengaruh narkoba dan tingkat perkembangan prestasi belajar. Yang keempat adalah penelitian naturalistik. Kualitatif pendekatan naturalistik merupakan istilah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Menekankan pada deskripsinya secara alami, fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial dan institusional, sehingga pendekatan kualitatif umumnya bersifat induktif. Interaksi atau pendekatan naturalistik sebagaimana pendapat Bagong Suryanto dan Sutinah, naturalis atau wajar, karena peneliti tidak berusaha memanipulasi atau bahkan menyimulasi suasana penelitian. Hal yang dikaji adalah situasi dunia nyata sebagaimana terjadi secara wajar. Peneliti sedapat-dapatnya tidak mengusik ataupun mengontrol. Ia bersikap terbuka terhadap apa saja yang muncul, tidak ada kendala-kendala yang ditentukan dari awal terhadap hasil yang diharapkan. Contoh judul penelitian dalam penelitian naturalistik adalah pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan,
dan ketakwaan dalam mata pelajaran IPA bagi siswa sekolah dasar. Dan yang kelima adalah penelitian fenomenologis. Fenomenologi merupakan suatu metode analisa berusaha memahami realitas sebagaimana adanya dalam kemurniannya. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Peneliti dalam hal ini dapat mengembangkan arti dari individu dan juga meminta kepada individu untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Data yang dikumpulkan berkaitan erat dengan penelitian yang berlangsung, dan dalam peneliti berusaha mendekati objek kajiannya secara kritis serta pengamatannya cermat dengan tidak berprasangka terhadap konsepsi-konsepsi manapun sebelumnya. Contoh judul penelitian dalam fenomenologi adalah Daur Kehidupan Masyarakat Tradisional ditinjau dari perspektif hidup sehat. That's all the explanation about istilah-istilah dalam penelitian kualitatif. I apologize if there are any mistake from me, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.